Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian perkuliahan isu-isu kontemporer BK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang isu kekerasan dalam setting sekolah ya. Sebelum kita menuju kepada peran BK ya dalam isu kekerasan untuk setting sekolah ini, kita harus melihat dulu data tentang kekerasan di sekolah. Yang pertama ya, ini data dari Komnas PA ya. Berdasarkan dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak ataupun Komnas PA, kekerasan anak usia 6 sampai 14 tahun meningkat dari 10% menjadi 26%. Artinya kekerasan marak terjadi di lingkungan sekolah. Nah, ini perlu dicatat ya, bahwa kekerasan itu marak terjadi di lingkungan sekolah ya. Kalian sebagai calon guru BK harus tahu hal ini sehingga nanti bisa melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Nah, berdasarkan data KPAI ya, berdasarkan jenjang pendidikan terdapat 39% kekerasan fisik dan perundungan terjadi di jenjang SD ataupun MI. Jadi jenjang SD atau MI itu 39%, terus kemudian 22% itu jenjang SMP sederajat, kemudian 39% itu terjadi di jenjang SMA, SMK dan juga MA. Angkanya sangat tinggi ya, 22 sampai 39%. Ya, ini perlu kita renungi bersama. Terus kemudian adapun jumlah siswa yang menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan mencapai 171 anak. Ini data dari KPAI ya. Sedangkan guru yang menjadi korban kekerasan ada sekitar 5 orang. Jadi sangat masih tinggi datanya. Terus kemudian pelaku kekerasan adalah macam-macam. Ini pelakunya ternyata ya, ada kepala sekolah, terus kemudian guru, terus kemudian siswa dan juga orang tua. Jadi kepala sekolah juga pernah melakukan kekerasan dari data, guru juga pernah, siswa juga pernah, orang tua juga pernah. Nah, kasus kekerasan guru atau kepala sekolah ke peserta didik sebanyak 44% kekerasan. Terus kemudian kekerasan siswa ke guru sebanyak 13%. Terus kemudian kekerasan orang tua siswa ke guru yaitu sekitar 13%, dan pelaku kekerasan siswa ke siswa yang lainnya itu cukup tinggi yaitu 30%. Jadi pelakunya juga luar biasa miris ya. Kepala sekolah melakukan, guru, orang tua juga sama ya. Jadi memang ini menjadi gambaran bahwa perilaku kekerasan di lingkungan sekolah itu masih sangat tinggi dan juga marak, dan kalian sebagai guru BK nanti bertugas untuk meminimalisir itu. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ya, ini ada kekerasan fisik ya, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada penghilangan nyawa. Contohnya kekerasan fisik itu penganiayaan, pemukulan dan juga pembunuhan. Jadi itu ada, yang pertama bentuknya ada kekerasan fisik, yang kedua ada kekerasan non fisik, yaitu kekerasan yang tidak dapat diketahui langsung pelakunya apabila tidak diperhatikan dengan jeli. Jadi pelakunya tidak bisa diketahui langsung kalau kemudian tidak diketahui secara jeli. Kekerasan ini tidak terjadi sentuhan fisik ya, jadi tidak ada benturan fisik antara pelaku dan juga korban kekerasan. Kekerasan fisik non fisik ya dibagi dua ya. Yang pertama kekerasan psikologis dan yang kedua adalah kekerasan verbal. Jadi kekerasan non fisik itu bisa berakibat pada kekerasan psikologis dan juga kekerasan verbal ya.
Terus yang selanjutnya bentuk-bentuk kekerasan fisik ya tadi yang ada di sekolahan. Kalau yang pertama yaitu adalah modus kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru dengan dalih mendisiplinkan siswa, dilakukan dengan mencubit, memukul atau menampar, membentak dan memaki. Siswa juga dalam beberapa kasus dijemur di terik matahari dan dihukum lari mengelilingi lapangan ya, macam-macam, ada 10 kali, 20 kali. Nah, ini juga merupakan bentuk dari kekerasan fisik yang terjadi di sekolah ya, yang dilakukan oleh oknum guru. Terus kemudian adapun kekerasan siswa terhadap sesama siswa umumnya dilakukan secara bersama-sama atau dikeroyok, kemudian dipukul, ditampar dan juga ditendang. Biasanya kalau siswa kasusnya berantem ya, berantem ataupun pengeroyokan ya, bisa dipukul, ditampar maupun ditendang. Terus kemudian bentuk kekerasan siswa ke guru dilakukan dengan pemukulan, perundungan, dan memvideokan kejadian terkait, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Jadi ada juga kemarin beberapa kasus ya kekerasan siswa yang dilakukan pada gurunya ya, itu ada pemukulan, ada perundungan. Terus biasanya siswa itu juga memvideokan kejadian-kejadian yang terkait dengan gurunya, kemudian di video, kemudian diunggah ke media sosial. Itu juga merupakan bentuk kekerasan. Dalam salah satu kasus siswa juga melakukan penikaman dengan pisau. Ada juga yang sampai demikian ya. Naudzubillah min dzalik ya. Terus kemudian itu bentuk kekerasan fisik. Terus kemudian yang selanjutnya adalah non fisik. Salah satu bentuk kekerasan non fisik itu adalah yang sekarang ini adalah cyberbullying. Karena sekarang ini sedang maraknya jejaring sosial, sedang maraknya media sosial. Setiap orang menggenggam telepon pintarnya masing-masing ya, smartphone-nya masing-masing. Setiap orang bisa mengetik apapun ya di jejaring sosialnya, sehingga kemudian rawan sekali terjadi yang namanya cyberbullying. Nah, hasil laporan pengaduan pada KPAI menunjukkan bahwa jumlah kasus anak sebagai pelaku kekerasan bullying atau cyberbullying di sekolah mengalami peningkatan ya. Yakni pada tahun 2014 berjumlah 67 kasus, kemudian menjadi 79 kasus di tahun 2015. Ini datanya data lama loh ya, data lama. Data lama aja sudah banyak kasusnya, apalagi sekarang ini sudah 2021 ya, kira-kira makin marak ya terjadi cyberbullying. Kalian tentu tahu, mengingat misalnya ada seorang artis Korea kemarin ya, Suli itu sampai kemudian bunuh diri gara-gara kemudian mengalami yang namanya cyberbullying ya. Beberapa artis juga sama ya, artis tanah air ya, mereka juga mengaku sempat mau bunuh diri karena kejahatan netizen ataupun kejahatan haters ya, yang melakukan yang namanya cyberbullying. Nah, kemudian akses terhadap fasilitas internet dan kontrol sosial yang kurang telah berdampak pada pergeseran bentuk kekerasan dari mulai bullying tradisional, yakni bullying yang terjadi dengan adanya tatap muka, menjadi bullying lewat situs jejaring sosial yang disebut dengan cyberbullying. Jadi fasilitas internet, kemudian kontrol sosial yang rendah ya, itu yang kemudian terjadi sebuah pergeseran yang dulunya adalah bullying tradisional, yaitu dalam bentuk kekerasan fisik ya, sekarang menjadi bullying yang memanfaatkan media sosial ataupun jejaring sosial yang disebut sebagai cyberbullying, yang menyebabkan tadi ya kekerasan non fisik ya, psikologis dan lain sebagainya. Hal tersebut ya sejalan dengan pendapat Owis ya, yakni cyberbullying merupakan modernisasi dari bullying ya. Jadi cyberbullying itu merupakan bullying yang modern ya, meliputi perilaku agresif dengan motif menyengsarakan berulang kali dilakukan terhadap korban dan tidak berdaya ya. Ini beberapa dikutip oleh peneliti yang lain. Terus kemudian anak sebagai pelaku tindak kekerasan akan menganggap bahwa cyberbullying merupakan metode paling aman ya. Jadi cyberbullying itu dianggap anak ya, seseorang yang melakukan bullying itu paling aman karena mereka tidak melakukan kekerasan fisik ya, sehingga kemudian mereka merasa lebih aman ya daripada
kekerasan fisik. Nanti kalau kekerasan fisik tentunya mereka akan dihakimi oleh masyarakat, kemudian kena jerat hukum juga ya, mereka lebih aman ya, walaupun cyberbullying juga akan terkena jerat hukum, apalagi sekarang ini ada undang-undang ITE kan, seperti itu. Untuk mengingat bahwa pelaku dapat bebas menggunakan identitas palsu dalam menjalin pertemuan di jaring sosial dan tidak bertemu langsung dengan calon korban ya. Jadi kenapa lebih aman? Karena mereka juga bisa menggunakan yang namanya identitas palsu serta tidak ketemu langsung dengan korban bullyingnya. Yang selanjutnya dampak kekerasan ya. Dampak yang timbul akibat kekerasan yang dialami anak dan perlu diketahui sejak dini agar tidak mengganggu psikologisnya saat beranjak dewasa. Jadi kalau kemudian anak mengalami kekerasan itu harus segera diketahui, karena nantinya akan mengganggu psikologisnya ketika kemudian beranjak dewasa. Mereka akan cenderung bersikap murung, sulit mempercaya orang lain, mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan bisa berakhir dengan tindakan menyakiti diri sendiri bahkan sampai bunuh diri. Ini adalah dampak kekerasan ya yang dialami oleh anak. Jadi mereka bisa murung, sulit mempercaya orang lain, mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan bisa menyakiti diri sendiri sampai kepada bunuh diri. Luar biasa dampak kekerasan ya. Ya, ini peran BK khususnya dalam hal meminimalisir kekerasan di lingkungan sekolah ternyata masih belum maksimal ya. Ini saya mengutip pendapat psikolog anak ya, Sami B. Hermawan, mengatakan maraknya kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah disebabkan karena peran guru BK belum optimal. Jadi dari data-data yang sudah saya sampaikan tadi ya, bagaimana kekerasan yang terjadi di sekolah itu masih sangat marak, baik itu kekerasan fisik maupun non fisik, itu pertanda bahwa peran guru BK belum optimal. Kita harus menyadari itu. Maka dari itu, mulai dari kalian nanti kalau jadi guru BK, ayo maksimalkan peran BK sehingga kemudian kekerasan di lingkungan sekolah tidak terjadi ataupun bisa diminimalisir. Lah, peran guru BK seharusnya dijalani mulai dari siswa kelas 1 sampai 6 sekolah dasar ya. Jadi harusnya sekarang ini kan kalau di SD itu namanya konselor kunjung ya, ataupun juga bisa dikembalikan kepada guru kelas. Harusnya guru kelas harus mampu menjalankan fungsi sebagai guru BK juga kan, seperti itu ya. Tugas guru BK yakni harus mengetahui karakter anak, bagaimana anak menangani konflik yang ada dalam kehidupan, serta mengajarkan anak agar bisa menyalurkan emosinya. Jadi harus mampu nanti kalian sebagai guru BK ya, harus mampu membantu anak untuk menangani konflik dalam kehidupan dan juga mengajarkan anak untuk bisa menyalurkan emosinya secara tepat sehingga kemudian tidak terjadi kekerasan terhadap teman sebayanya maupun terhadap orang lain. Terlebih ketika ada indikasi kekerasan, maka guru BK harus berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak meluas. Jadi kalau terjadi kasus ya harus diselesaikan dengan segera ya, agar tidak meluas ya. Sementara yang terjadi saat ini ya, guru BK di sekolah itu justru mengerjakan tugas-tugas administrasi yang bukan merupakan pekerjaannya, sehingga tugasnya sebagai guru BK malah tidak berjalan. Jadi adanya kurikulum, wah yang paling ribet 2013 itu ya, K13 itu guru BK malah justru sibuk dengan administrasi, sehingga fungsi BK, peran BK ya itu tidak berjalan optimal, termasuk dalam rangka mengurangi tindakan kekerasan di lingkungan sekolah ya. Ini perlu diperhatikan. Nah, yang selanjutnya adalah peran BK ya. Peran BK apa dalam meminimalisir kejadian-kejadian kekerasan di lingkungan sekolah.
Yang pertama, peran BK dalam menekan masalah kekerasan siswa itu bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 tentang perlindungan anak. Jadi anak itu ya berhak untuk mendapatkan perlindungan. Salah satunya adalah memaksimalkan peran bimbingan dan konseling ya. Terus yang selanjutnya perannya ya, yang pertama untuk mengintervensi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, layanan BK biasanya berfokus pada 3 aspek ya. Fokus pada 3 aspek. Yang pertama, intervensi terhadap kognisi. Jadi cara berpikirnya, mindset anak itu perlu dirubah ya. Bagaimana kemudian mereka bisa menyalurkan emosi, bagaimana kemudian mereka bisa istilahnya menghadapi sebuah konflik sehingga tidak terjadi yang namanya kekerasan ya. Kognisinya harus dirubah mindsetnya. Terus kemudian intervensi terhadap emosi dan intervensi terhadap perilaku ataupun tindakan. Jadi emosinya harus dikontrol, diajari bagaimana kemudian mengelola emosi, diajari bagaimana kemudian melakukan coping ya terhadap problem ya, itu diajari baik secara parsial maupun secara integral. Terus yang selanjutnya, guru BK hendaknya melakukan tugas sesuai SOP-nya, standar operasional pelayanan, baik dari identifikasi ataupun analisis, diagnosis, prognosis, konseling dan juga follow up. Jadi guru BK yaitu harus menjalankan tugasnya sesuai dengan langkah-langkah dalam bimbingan dan konseling, harus sesuai dengan SOP. Jangan sedikit-sedikit langsung dinasihati, sedikit-sedikit langsung dinasihati, tidak ada diagnosis, tidak ada identifikasi ataupun need assessment, pokoknya hukuman nasihat lah. Itu kan yang sering terjadi di sekolahan yang dilakukan oleh guru BK ya. Ya harus sistematis, ya harus sesuai dengan SOP ya, harus identifikasi, analisis kebutuhan, terus kemudian diagnosis, prognosis, proses konseling sampai kemudian follow up ya. Harus melakukan need assessment, terus kemudian perencanaan program, pelaksanaan program, terus kemudian evaluasi program. Jadi harus sesuai dengan SOP-nya ya, itu. Terus yang selanjutnya, guru BK juga membantu menentukan pilihan siswa ke arah yang positif sehingga perilaku negatif atau kekerasan dapat diminimalisir. Jadi di dalam BK ada yang namanya layanan penempatan dan penyaluran. Ini harapannya guru BK harus mampu menyalurkan siswa-siswa kepada hal-hal yang positif, misalnya ekstrakurikuler dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan positif lainnya, sehingga kemudian mereka tidak berperilaku negatif ataupun kekerasan itu bisa diminimalisir. Terus yang selanjutnya ya, yaitu berkenaan dengan cyberbullying ya, salah satu tindakan preventif yang mencerminkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini adalah cara mengatasi kekerasan dengan cara mempertemukan antara pelaku dan juga korban ya. Berbasis sekolah adalah psikoedukasi mengenai cyberbullying. Jadi ya, kita harus menjelaskan kepada peserta didik tentang apa itu cyberbullying, dampaknya bagaimana ya, itu, sehingga kemudian kalau sudah tahu seperti itu harapannya mereka tidak melakukan. Terus kemudian sosialisasi program keadilan restoratif berbasis sekolah. Jadi nanti kalau misalnya terjadi yang namanya kekerasan, itu harus disosialisasikan tentang program keadilan restoratif tadi, yaitu program bagaimana cara penanganan kekerasan dengan cara mempertemukan antara korban dan juga pelaku. Ini harus disosialisasikan sehingga kemudian program itu bisa berjalan ya. Itu ya beberapa hal yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini berkenaan dengan isu kekerasan di dalam setting sekolah. Semoga kita sebagai guru BK bisa melaksanakan tugas kita dengan maksimal sehingga kemudian bisa ikut berperan dalam meminimalisir ataupun menghilangkan bahkan ya kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan ataupun pada setting sekolah.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.